Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Prodi Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. Akan melakukan kegiatan UKIM pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan pembelajaran, tolong ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya dulu dan membimbing berdoa. Ketua kelas silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Kita melakukan pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita ke pelajaran, saya absen dulu ya untuk mengetahui kehadirannya. Azhara, Akila, Ajeng, Ariel, Anita Sekar, Asa Anjani, Bintang Surya Imtiaz. Sebelum kita melaju ke pelajaran selanjutnya, kita kembali lagi ke pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita mempelajari mengenai materi kerjasama ekonomi internasional. Masih ada yang ingat bentuk kerjasama ekonomi internasional, Fitri? Mana Fitri? Kerjasama ekonomi internasional ada kerjasama regional, bilateral, multilateral, interregional. Iya. Contohnya ada yang masih ingat? Betul sekali ya jawaban dari Fitri. Kalau kerjasama bilateral, ada yang tahu contohnya? Iya, betul sekali. Kalau kerjasama regional, siapa yang tahu? Ya? ASEAN dan Eropa. Iya. Contoh dari kerjasama ekonomi bilateral, siapa yang tahu? Iya, Isna. Antara Indonesia dan Malaysia. Iya, betul sekali. Kalau bentuk kerjasama regional, siapa yang tahu? Yang ASEAN. Terus kalau kerjasama interregional, ASEAN dan Uni Eropa. ASEAN dan Uni Eropa. Kalau kerjasama multilateral, PBB. Ya, masih ingat ya? Sudah jelas kan materi itu? Jelas. Kalau sudah jelas, mari kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Kita akan membahas mengenai perdagangan internasional. Ya, kalau perdagangan tentunya kalian sudah melakukan setiap hari ya. Ya, kalau perdagangan itu berkaitan dengan apa? Jual beli. Ya, jadi kita akan memahami mengenai perdagangan itu. Jadi kalau besok kalian menjadi seorang pengusaha, itu pengusaha yang bisa mendatangkan keuntungan. Kalaupun hanya menjadi seorang konsumen, jadilah konsumen yang bisa puas dalam menikmati barang-barang yang kita konsumsi. Seperti itu. Itulah kenapa kok kita perlu mempelajari materi perdagangan internasional. Itu kan materi yang setiap hari atau kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya
konsep apa itu perdagangan internasional. Yang kedua, kita bisa mengetahui manfaat dari kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga, supaya kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong kegiatan perdagangan internasional dan faktor penghambatnya juga. Terus apa kelebihan dan kekurangan dari kegiatan perdagangan internasional. Selain itu juga kita dapat mengetahui apa peran pemerintah dalam kegiatan perdagangan internasional. Apakah pemerintah membuat kebijakan atau tidak, kaitannya dengan perdagangan internasional. Untuk pembelajaran kali ini mengenai materi perdagangan internasional, nanti kalian saya bagi menjadi 8 kelompok. 8 kelompok itu nanti saya bagi lagi menjadi 2. Jadi 4 kelompok maju presentasi, 4 kelompok maju game, seperti itu. Jadi nanti kalian saya berikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian untuk dipresentasikan, dan kebagian kelompok yang game berarti memainkan game dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Jelas? Nah, sekarang sebelum kita diskusi, saya berikan dulu video pembelajaran mengenai materi perdagangan internasional. Tahukah kalian kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan internasional? Kegiatan perdagangan internasional berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor baik barang maupun jasa. Pengertian perdagangan internasional adalah sebagai perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan internasional dapat meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari kegiatan ekspor. Faktor pengaruhnya berikutnya diantaranya ekspor. Faktor penghambat yang berikutnya proses pembayaran yang sulit dengan resiko yang besar. Jadi kegiatan ekspor dan produsen dalam negeri supaya barang yang diproduksi atau dijual itu mampu bersaing dengan barang yang diimpor dari luar negeri. Terus yang kedua itu adalah pelarangan impor. Jadi kebijakan pelarangan impor ini dilakukan salah satu impor barang dari luar negeri. Tujuannya untuk melindungi produsen dalam negeri. Terus yang selanjutnya itu adalah kuota. Kuota yang dimaksud di sini adalah kegiatan ekspor atau impor boleh dilakukan, tetapi dengan adanya batasan. Untuk kebijakan proteksi yang selanjutnya atau subsidi ini dilakukan untuk melindungi konsumen di dalam negeri. Jadi pemerintah memberikan bantuan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan produksi sehingga bisa menjual barang dengan harga yang lebih. Demikian tadi ya Cah, itu materi mengenai perdagangan internasional. Sebelum kalian diskusi, saya berikan dulu penjelasan mengenai perdagangan internasional itu sendiri, konsepnya bagaimana. Kalau perdagangan internasional berarti tadi hubungannya dengan apa? Ekspor dan impor. Saya berikan konsepnya dulu mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang terjadi antara negara satu dengan negara yang lain dengan adanya kesepakatan. Nah, ini perdagangan terjadi antara negara yang satu
dengan negara lain. Ini negara ini maksudnya itu bisa individu, bisa juga pemerintah, bisa juga perusahaan atau badan usaha. Nah, ini kan bekerja sama antara dua negara. Lah siapa yang bekerja sama? Ini bisa individu dengan individu, bisa dengan negara atau pemerintah, bisa juga dengan badan usaha. Itu ya, individu dengan individu. Atau bisa juga ini tadi, pemerintah atau badan usaha. Pemerintah dengan individu, pemerintah dengan pemerintah atau negara, atau pemerintah dengan badan usaha. Atau bisa juga ini, yang badan usaha dengan individu, badan usaha dengan negara, dan badan usaha dengan badan usaha. Seperti itu. Kalau kegiatan perdagangan internasional, tentunya kamu juga sudah pernah melakukannya, ya kan? Pernah melakukan pembelian barang-barang impor. Contoh barang impor itu apa saja? Apa? Yang barang yang sering kamu gunakan, diantaranya handphone. Iya, betul sekali. Ini spidol ini made in mana? China, ya kan? Berarti kita sudah melakukan kegiatan perdagangan internasional seperti itu ya. Ya, jadi sebelum kalian berdiskusi, saya bagi dulu kelompok dari kelas ini menjadi 8 kelompok. Siapkan LKPD yang sama, tetapi 4 kelompok itu maju presentasi dan 4 kelompok main game. Sudah dilihat kelompoknya? Sudah ya. Terus kemudian sekarang silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Saya bagi dulu LKPD-nya ya untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti kemudian ada yang presentasi, ada yang main game. Saya bagikan dulu. Sudah menerima LKPD semua? Sudah terus tugas kalian mengidentifikasi apa yang menjadi perintah dalam LKPD. Bisa dimulai ya sekarang ya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang manfaat perdagangan internasional yang akan dibacakan oleh Lilis. Manfaat perdagangan internasional. Menurut Santoso Sujono, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. 1. Menjalin persahabatan antar negara. Dengan adanya perdagangan dapat mempererat hubungan satu negara dengan negara lain karena antar negara tersebut saling membutuhkan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan internet, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memilih kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. 3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang dimiliki oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. 4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat teknik produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesin secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. 5. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Kelompok mana? Kelompok 8 ingin bertanya. Saya Divina Valera Cahyani ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, lebih menguntungkan mana? Perdagangan internasional ataukah perdagangan nasional? Oke. Terima kasih. Oke, izin menjawab. Menurut kelompok kami akan lebih menguntungkan jika melakukan perdagangan dalam negeri atau nasional, karena semua keuntungan dari penjualan akan menjadi milik produsen atau masyarakat dalam negeri, sehingga akan meningkatkan pendapatan nasional negara kita. Tapi sayangnya negara kita belum bisa memproduksi atau menyediakan seluruh barang yang dibutuhkan masyarakat. Jadi mau tidak mau harus melakukan perdagangan internasional. Apa sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan lagi? Kelompok yang lain? Apakah ada yang bertanya? Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 dan kelompok 6. Ini izin bertanya. Manfaat perdagangan internasional, kita bisa menikmati barang lebih banyak dan dengan harga yang lebih murah. Tetapi jika produsen dalam negeri tidak dapat memproduksi secara efisien, tentunya mereka tidak bisa bersaing dan akhirnya rugi. Bagaimana solusinya jika terjadi seperti itu? Izin menjawab. Dalam permasalahan tersebut, kita membutuhkan peranan dari pemerintah. Pemerintah harus menetapkan kebijakan biaya impor, pajak untuk barang-barang impor, sehingga harga impor menjadi lebih baik. Izin menjawab. Maka di sini harus ada peran dari pemerintah. Pemerintah harus membuat kebijakan untuk melindungi produsen dalam negeri, diantaranya harus menetapkan biaya impor, pajak untuk barang-barang yang diimpor, sehingga barang-barang impor menjadi lebih mahal. Yang kedua, menetapkan kuota impor. Boleh melakukan impor barang dari luar negeri, namun jumlahnya dibatasi agar dalam negeri kita tidak kebanjiran barang-barang impor. Sekian saja. Dan Ada yang mau bertanya lagi? Saya perkenalkan, nama saya Ibratul. Saya dari kelompok 3. Manfaat perdagangan internasional negara dapat memperoleh keuntungan dari spesialis. Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki spesialisasi? Apakah bisa memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional? Ini izin menjawab. Menurut kelompok kami, apakah negara yang tidak memiliki spesialisasi dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional? Jawabannya bisa. Alasannya, karena negara yang melakukan perdagangan internasional tentunya memiliki kerjasama bilateral.
di mana pada saat penandatanganan kerjasama dibuatlah kesepakatan. Contohnya, kerjasama antara Indonesia dengan Thailand, di mana negara Thailand memiliki spesialisasi untuk memproduksi beras maupun kain, tapi lebih efisiensi jika memproduksi beras. Maka disinilah buat perjanjian, di mana negara Thailand memproduksi beras dan negara Indonesia memproduksi kain. Dengan ketidakefisien yang dimiliki Thailand untuk memproduksi kain dimanfaatkan untuk produksi beras. Dengan begitu, negara Thailand tetap memperoleh keuntungan dari memproduksi beras dan memperoleh kain dari Indonesia. Dan Indonesia pun dapat mengonsumsi beras dan dapat memperoleh kain. Oke, bisa diterima? Bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Hal itu kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan ya, jadi Mas Bagas dan teman-temannya akan mempresentasikan mengenai faktor pendorong dan penghambat kerjasama, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional ada beberapa hal yang mendorong negara untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang pertama, kebutuhan negara dan masyarakat. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Yang kelima, perluasan target pasar. Yang keenam, perbedaan iklim. Yang ketujuh, perbedaan selera. Yang kedelapan, transportasi antar negara. Yang kesembilan, perdagangan internasional, yaitu satu, keamanan suatu negara. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah. Yang ketiga, rendahnya sumber daya alam. Yang keempat, mata uang berbeda antar negara. Yang kelima, kurs mata uang tidak stabil. Yang keenam, proses pembayaran sulit dan beresiko. Yang ketujuh, organisasi regional. Yang kedelapan, peperangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Kenapa nama saya namanya dari kelompok 1? Antara negara satu dengan negara yang lain kan mata uangnya berbeda. Jika melakukan perdagangan internasional, bagaimana mekanisme pembayarannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Nah, jadi bagaimana mekanisme pembayaran antara negara satu dengan negara yang lain? Mata uangnya berbeda. Nah, biasanya negara pengekspor barang akan meminta negara pengimpor membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Nah, cara ini itu dapat menghambat perdagangan internasional. Jadi, solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menetapkan mata uang standar internasional sebagai alat tukar pembayaran. Contohnya adalah dolar. Terima kasih. Bisa. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mas Pratama dari kelompok 4. Izin bertanya, kenapa peperangan bisa menghambat dalam perdagangan internasional? Tolong jelaskan. Oke, izin menjawab. Kenapa peperangan bisa menghambat dalam perdagangan internasional? Peperangan merupakan penghambat dalam perdagangan internasional. Jika terjadi peperangan, maka kaitannya dengan
Ya, presentasinya sudah selesai. Sekarang saatnya kita main game mengenai materi perdagangan internasional. Ya, tadi 4 kelompok yang belum maju presentasi sekarang untuk melakukan game. Ya, jadi saya punya beberapa pertanyaan dan punya banyak sekali jawaban. Nanti kalian saya berikan pertanyaan dan saya pasang di styrofoam. Kalian mencari jawabannya yang ada di kotak ini. Jelas? Jelas. Untuk yang maju pertama itu saya mau kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya, kelompok 4. Saya berikan pertanyaan. Kelompok 4 silakan maju ke depan. Saya berikan soalnya. Silakan. Cari jawabannya di sini ya. Jadi harus tahu mana jawabannya, dituntut kekompakan dari kelompok kalian. Ini sudah saya campur banyak sekali jawaban untuk kalian cari. Silakan. Nanti jawabannya dipasang di sini. Waktunya jangan sampai 5 menit ya. Bisa membantu masanya? Dua jarum yang tidak. Yang lain bisa membantu juga kalau kesulitan. Sudah apa belum? Sudah ya, tidak sampai 5 menit ya. Sudah bisa terjawab. Coba dibaca dan yang di belakang menjadi jurinya. Silakan. Baca Mas Dimas atau siapa? Siapa yang mau baca? Sebutkan manfaat yang diperoleh dengan melakukan perdagangan internasional. 1. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Betul apa salah aja? Betul. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Benar atau salah? Benar. Terus. 3. Menjalin persahabatan antar negara. Betul atau salah? Betul. Terus. 4. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Betul atau salah? Betul. 5. Transfer teknologi modern. Betul atau salah? Betul. Jadi jawabannya betul semua ya. Kita berikan tepuk tangan. Ya, jadi betul. Ya, sekarang waktunya kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi perdagangan internasional tadi itu kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor. Jadi suatu negara itu juga bisa memperoleh barang-barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya itu dari negara lain atau mau memproduksi sendiri. Jadi banyak sekali faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Itu ya. Nah, ini saatnya kita ke evaluasi apakah
pembelajaran kali ini tadi itu sudah paham atau belum? Jadi nanti ini dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Ada pertanyaan, pertanyaannya itu menjodohkan. Saya bagikan evaluasi pembelajaran hari ini ya, dikerjakan 5 menit waktunya ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Waktunya sudah habis, silahkan semua dikumpulkan ke depan. Itu ya. Ya, pembelajaran kali ini sudah berakhir. Pembelajaran mengenai materi perdagangan internasional, adakah kesulitan yang kalian pahami dari materi ini? Ada yang kesulitan? Pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah ya. Sekarang bisa berkemas-kemas untuk kita kembali ke rumah. Pertemuan besok dipersiapkan, dipelajari di rumah materi mengenai alat pembayaran internasional. Sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sudah mulai. Sudah selesai. Ya, pelajaran saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.